Jinan TV. Pertanyaan setelahnya, Habib, apa sih itu syirik? Syirik, saya tuh sampai kadang-kadang itu saya itu bosan sebenarnya menjawab apa itu syirik. Kita lihat apa yang dari kata-kata, dari segi etimologinya aja deh, dari segi bahasa. Syirik itu maknanya menyekutukan. Anda tidak mungkin menyekutukan kecuali apa yang Anda sebutkan itu selevel dengan Anda. Menduakan, apa makna menduakan? Kalau Anda mempunyai istri, Anda dibilang menduakan istri Anda. Kalau Anda memberikan wanita lain hak-hak seperti Anda memperlakukan dan memberi hak kepada istri Anda, ketika itu Anda dikatakan menduakan istri Anda. Lah, bagaimana Anda dikatakan menduakan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dan bukan hanya menduakan, mungkin mentigakan, menempatkan, tapi minimal syirik itu harus ada satu saingan. Karena itu bilang menduakan, minimal, karena ya mungkin aja bisa mentigakan, menempatkan, menlimakan, tapi minimal dia harus menduakan. Karena itu para ulama ahli sunnah mengatakan Anda tidak dikatakan menduakan Allah atau syirik kecuali Anda memberikan hak-hak prerogatif Allah kepada selain Allah. Apa hak-hak prerogatif Allah? Ada 3. Yang namanya al-iradah mutlaqah, keinginan yang mutlak. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah ingin, maka tidak ada yang bisa menghalanginya. Yang kedua, al-istihqaq lil ibadah, berhak untuk disembah. Berhak untuk disembah. Yang disembah hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan Tuhan-Tuhan yang lain atau makhluk-makhluk yang lain. Ketika Anda menyembah selain Allah, di situ Anda dikatakan syirik. Yang ketiga adalah al-istiqlal bil ijad, bahwasanya Allah itu yang namanya khawas uluhiyah, ke hak prerogatif Allah adalah sendirian ketika menciptakan. Tidak mungkin ada zat lain yang menciptakan, yang bisa menciptakan kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu orang yang buat telepon itu dibilang bukan pembuat tapi penemu. Yang namanya nemu sudah ada sebelumnya, kemudian dia menemukan telepon. Dia tidak membuat telepon, tidak membuat HP, tidak membuat kapal terbang, menemukan. Yang namanya membuat harus membuat dari ketidakadaan. Mungkin di sini akan sedikit orang-orang itu bertanya, loh, berarti yang tawasul atau yang dikubur itu juga syirik? Syirik dari mana? Apakah ketika Anda dikubur atau di tawasul, seumpamanya Anda di Wali Songo, di Sunan Ampel, ketika Anda di Sunan Ampel, apakah Anda meminta kepada Sunan Ampel yang bisa menciptakan rezeki dan memberi rezeki hanya Allah? Kalau ketika Anda meminta rezeki kepada Sunan Ampel dan menyembah Sunan Ampel, saya orang pertama yang akan mengatakan Anda syirik. Saya orang pertama yang akan mengatakan Anda syirik. Tapi kita lihat orang-orang yang bertawasul di Sunan Ampel atau di Sunan Wali Songo yang sebelumnya, ketika mereka di sana, mereka itu tawasul. Apa sih tawasul? Namanya via. Anda meminta kepada Allah di tempatnya Sunan Ampel, bukan Anda meminta ke Sunan Ampel. Lihat kata-kata saya, meminta di tempatnya Sunan Ampel, bukan meminta ke Sunan Ampel. Dan itu lumrah kok. Kalau Anda mau bikin sesuatu ya di birokrasi Indonesia ini, ada semacam yang namanya titip, dibilang titip. Mau bikin KTP, saya titip. Mau minta ke orang, tolong dong mintakan ke kepala sekolah. Saya tidak minta ke Anda, tapi saya minta ke kepala sekolah. Dan itu di dalam birokrasi Indonesia itu lumrah sekali gitu loh. Banyak orang itu yang melakukannya. Tapi ketika itu dialihkan ke agama, dikatakan itu syirik. Lah itu saya bilang sangat-sangat aneh. Kalau memang itu syirik, saya minta ke seorang asisten gubernur umpamanya ya. Saya minta dana ke gubernur melewati asistennya. Apakah saya minta ke asistennya? Yang memberi dana itu siapa? Gubernur atau asistennya? Gubernurnya. Asisten cuma menyampaikan saja. Apakah ketika itu saya dikatakan saya meminta dana ke asisten? Tidak. Saya cuma ngomong, asisten tolong sampaikan ke gubernur. Kalau Anda yang menyampaikan, insya Allah
urusan ini jauh lebih lancar. Sama dengan kita itu tawasul, kita tawasul ke Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, kepada aulia ahli Zambal, kepada para habaib, kepada para kiai, agar urusan kita lebih lancar. Karena yang menyampaikan ke Allah bukan kita, tapi mereka. Begitu pula kalau kita meminta di kuburannya Sunan Ampel, bukan ke Sunan Ampel, tapi di kuburannya Sunan Ampel, itu insya Allah lebih makbul. Karena kenapa? Yang namanya orang alim, kuburannya itu ada rahmatnya, ya tanazal terus rahmat di situ. Dan itu sangat-sangat rumlah sekali kok. Beberapa orang yang hebat, zona-zona sekelilingnya itu mempunyai hukum yang berbeda. Kita lihat presiden ketika dijaga oleh pas pampres, zona sekeliling presiden itu sangat-sangat berbahaya. Anda mendekat tanpa izin pas pampres, dikampleng sepatu kata pas pampresnya. Karena kenapa? Zona sekitar presiden ini berbahaya. Kalau ada apa-apa pas pampresnya yang disalahin. Begitu pula orang alim, kalau presiden itu zonanya dijaga oleh pas pampres, orang alim itu sekitar zonanya dijaga oleh para malaikat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Anda berdoa di situ, insya Allah lebih gampang diterima, yaitu yang namanya tawasul di para makam aulia. Bukan maknanya kita meminta ke Sunan Ampel, gak ada yang ngomong seperti itu. Jangan disalahartikan. Ini saya bilang kayak permainan kata-kata saja. Anak-anak SD juga tahu semua ini. Kita ketika di Sunan Ampel, kita tidak meminta ke Sunan Ampel, akan tetapi kita meminta di Sunan Ampel. Mungkin ini yang harus dijelaskan.